warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Fatimah dari MTS 2A. Di sini saya akan menjelaskan tentang akad salam. Yang pertama ada dasar hukum akad salam. Ada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 282 yang artinya, hai orang-orang beriman, jika kamu bermuamalah tidak secara tunai dan dengan jangka waktu tidak ditentukan, maka kamu harus menuliskannya. Yang kedua ada hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang artinya Ibnu Abbas menyatakan ketika Rasulullah ke Madinah, masyarakat Madinah melakukan jual beli buah-buahan dengan jangka waktu 1 tahun sampai 2 tahun. Kemudian Rasulullah bersabda, barang siapa yang melakukan akad salam, maka kamu harus melakukannya dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas sampai batas waktu yang ditentukan. Yang ketiga ada ijma, yang para ulama memperbolehkan akad salam karena terdapat kebutuhan dan kelengkapan untuk mempermudah urusan manusia. Yang kedua ada rukun akad salam. Yang pertama harus ada pembeli, yang kedua harus ada penjual, yang ketiga harus ada modal, yang keempat harus ada barang dan jasa, yang kelima harus deposit. Nah, yang ketiga ada syarat. Syarat pertama, pembayaran dilakukan secara di muka. Yang kedua, penyerahan dilakukan di kemudian hari. Yang ketiga, menentukan waktu penyerahan. Yang keempat, mengetahui sifat barangnya. Dengan sifat itu berarti harga dan kemauan orang pada barang tersebut dapat berbeda. Yang kelima ada barang hendaknya sesuai ukurannya, timbangannya dan takarannya. Yang keenam, menentukan tempat. Tidak ada hadis yang membatasi untuk penyerahan tempat, untuk penyerahan barang, untuk menyerahkan tempat penyerahan barang tersebut. Nah, yang keempat ada ketentuan pembayarannya. Yang pertama, pembayaran harus diketahui baik berupa uang, barang atau jasa. Yang kedua, pembayaran dilakukan saat kontrak disepakati. Yang ketiga, pembayaran tidak boleh dalam bentuk ibroh atau pembebasan utang. Yang kelima ada ketentuan barang. Yang pertama, harus jelas ciri-cirinya, dapat diakui sebagai utang. Yang kedua, barang tersebut menjadi utang bagi si penjual. Yang ketiga, waktu penyerahan di kemudian hari. Yang keempat, penjual tidak boleh menjual barang tersebut. Yang kelima, tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan. Yang keenam ada ketentuan barang. Yang pertama, ketentuan penyerahan. Yang pertama, barang harus tepat waktu dan sesuai kuantitas dan kualitasnya yang telah disepakati. Yang kedua, jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas tinggi, maka penjual tidak boleh menambahkan harga. Yang ketiga ada penjual
menerimanya, yang kedua tidak menerimanya. Jikalau menerimanya, maka pembeli tidak boleh meminta potongan harga. Yang keempat ada jika penjual menyerahkan barang dengan cepat daripada yang disepakati, maka memiliki dua syarat. Yang pertama, harus sesuai kualitas dan kuantitas yang telah disepakati, tidak boleh ada penambahan harga. Yang kelima jika sebagian barang tidak tersedia, maka pembeli memiliki dua pilihan. Yang pertama, dapat membatalkan kontrak. Yang kedua, menunggu barang tersebut tersedia kembali. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.